kembali pada sistem deep flow teknik atau DFT. Deep flow teknik itu merupakan sistem perbaikan sistem ya dari sistem NFT. Dimana kalau NFT tadi dia dialirkan pada kondisi lapisan nutrisi yang sangat tipis, maka kalau pada DFT ini larutan nutrisi diatur sedemikian rupa memiliki ketebalan sekitar 4 sampai dengan 5 cm untuk setiap talang. Kemudian pada saat hal ini diperlukan untuk menjaga jika terjadi kondisi yang tidak diinginkan seperti mati listrik yang tadi yang sebelumnya disampaikan pada sistem NFT ya. Pada saat kondisi pompa itu mati, setiap media atau talang media ini dia masih memiliki larutan nutrisi yang cukup untuk menjaga tanaman tetap terpenuhi pasokan air ataupun nutrisinya. Kalau dari sisi sistem kerjanya sendiri serupa dengan sistem NFT, larutan nutrisi yang ada pada tandon bisa Anda lihat di sini, kita pompa, kemudian kita alirkan ke dalam saluran pembagi yang akan membagi larutan pada tiap media atau bak media atau talang yang kita gunakan. Nah, perbedaannya dengan sistem NFT selain ketebalan larutan nutrisi yang ada pada talang yang ada ini, diantaranya adalah kemiringannya. Kemiringan sistem itu dijaga relatif datar sehingga antara ujung intake atau saluran inlet sampai dengan saluran outletnya itu diharapkan memiliki ketinggian ketinggian air yang relatif sama. Itu yang harus yang harus kita jaga terus kondisinya pada saat proses penanaman. Kita harus memperhatikan ketinggian larutan nutrisi yang ada pada talang ini. Jika larutan nutrisi itu memiliki ketinggian yang lebih pada saluran outlet ini tingginya lebih besar dibandingkan dengan inlet, maka kita perlu menjaga atau mengoreksi kemiringan salurannya sehingga larutan nutrisi pada talang ini memiliki nilai rata-rata kedalaman air yang relatif sama. Caranya adalah dengan memastikan, ini bisa Anda lihat di sini, pada saluran inlet di sini, ini kedalaman atau ketinggian larutan air di sini relatif kecil ya, ini bisa Anda lihat. Sedangkan pada outlet Anda bisa lihat di sini kedalaman larutan nutrisinya relatif cukup tinggi. Ini bisa Anda lihat di sini. Ini kedalaman larutan nutrisinya. Oleh karena itu kita perlu mengoreksi ketinggiannya dengan cara pada bagian inlet ini harus ditinggikan terlebih sedikit. Harus kita naikkan sedikit sehingga aliran air pada sistem itu dapat kita jaga. Kedalaman larutan nutrisinya itu kita atur sampai dengan sistem DFT ini memiliki ketebalan larutan nutrisi yang relatif sama. Nah, itulah yang harus kita perhatikan pada saat kita memasang sistem DFT. Dari sisi sistem kerjanya atau cara kerjanya relatif sama dengan sistem NFT, di mana air larutan nutrisi itu disirkulasikan secara tertutup ya, sehingga memiliki nilai efisiensi air dan nutrisi yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kelebihan DFT dibandingkan NFT ataupun dengan sistem rakit apung adalah kalau pada NFT dia memiliki ketahanan yang lebih pada saat terjadi kondisi mati listrik tadi, karena sistem memiliki cadangan nutrisi yang cukup. Nah, dibandingkan dengan rakit apung, pada sistem DFT ini memiliki kebutuhan air dan nutrisi yang relatif lebih sedikit pada saat awal running. Kalau pada sistem rakit apung, kita harus membuat larutan nutrisi yang relatif banyak jumlahnya dibandingkan pada sistem DFT.
Barangkali itu saja pada ketiga sistem yang dapat Anda pelajari di rooftop FTIP.